I am so horny. Words made me feel attractive again. For years, I just turned my head. Well, I've never been that way. Jin diawali dengan diperlihatkannya seorang mamah cantik yang bernama Dikelin ya. Dan lalu tak lama si mamah mendapatkan telepon dari suaminya yang bernama Robert. Dan si Robert bilang kalau dia akan menunda pulangnya untuk beberapa hari ke depan karena ada urusan mistisnya yang belum selesai. Lalu di malam harinya, tiba-tiba si Delin menerima telepon dari seorang wanita yang menanyakan apakah si Robert ada di rumahnya atau tidak. Dan ternyata itu adalah nomor dari sebuah bar dan sepertinya si Robert udah selingkuh sama cewek dari micet. Lalu si Delin pun bilang kepada si Robert kalau pacarnya baru saja menelpon, yang membuat si Robert berdewas dan langsung mau OTW pulang ke rumah. Lalu di keesokan harinya mereka pun jadi bertengkar di dalam mobil, namun si Delin masih memaafkan si Robert dan memberinya jatah bercocok tanam di malam harinya. Sikap waktu di pagi harinya si Delin tiba-tiba nyeri cangkeng karena semalam beres marit sama si Robert. Dan singkat cerita, si Delin pun diobati oleh si dokter yang bernama Graham. Dan si dokter pun langsung mengeluarkan speak mautnya yang membuat si Delin pun merasa ada yang perhatian kepada dirinya. Lalu saat mau tidur, si Delin juga ngebayangin kalau dirinya lagi digarap sama si dokter dan dia pun langsung bucat. Lalu di keesokan harinya, si Delin pun dicolok-colok menggunakan jarumnya si dokter. Who will tell you that an affair can actually make a marriage better? Yeah, I guess it was. Yeah. Lalu di keesokan harinya, si Delin pun curhat ke temannya kalau dia sekarang udah tinggalin semalam sama si dokter. Dan sekarang si Delin merasa lebih baik dan bahagia. Dan singkat cerita di malam harinya, si ibu suami pun merasa ngas ketika ngeliat si Delin yang lebih lumayan seksi. Lalu tiba-tiba si Delin langsung bilang kalau dia ingin pisah dengan si Robert. Yang membuat si Robert pun bingung dengan perkataan si Delin karena tidak ada komunikasi sedikit pun masalah perceraian ini. I worked today. I busted my hump to provide for you and the kids. Lalu si Delin pun melawan anak-anaknya dengan mengajak mereka untuk naik membongkar. Dan si Delin di sana bertemu dengan temannya yang bernama Sarah, lalu mereka pun ngobrol. Si Graham itu udah punya anak tinggal dan sekarang nambah satu lagi dari pacarnya. Dan pacarnya si Graham ini adalah temannya si Sarah, namun si Delin sempat gak percaya kepada si Sarah dan akan menanyakannya langsung kepada si Graham. Dan si Delin merasa menyesal dan ninggalin suaminya demi si Graham. Namun si Delin bilang kepada teman-temannya kalau dia tidak ingin hubungan yang biasa-biasa aja yang cuma ketemuan di kosan, eksekusi, bayar, pulang, tapi si Delin ingin cowok yang benar-benar langsung ngajak nikah. Ya kalau masalah boyangan pasti dikasih kakaknya. Ternyata ada dua pesan dari pria lain yang salah satunya bernama Nuke. Dan akhirnya si Delin pun menelpon si Nuke dan bilang kalau dia tertarik dimentorin sama si Nuke agar si Delin ini menjadi wanita yang kuat menghadapi pria lain. Dan temannya pun takut kalau si Delin ini hanya akan dijadikan penyaluran air kehidupan doang sama si Nuke dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan singkat cerita si Delin pun menitipkan anak-anaknya ke si Robert. Lalu dia pun mulai menelpon ponsel dari si Nuke, lalu si Nuke pun menyuruh si Delin untuk menggambarkan dirinya dengan pembawaan seperti ublat sari kaum. Lewat pembicaraan telepon supaya si Nuke bisa manteng. Setelah agak manteng, si Delin pun disuruh melihat ke jendela dan membuka sebuah yang dia pakai sekarang. Dan mantap pokoknya mah. Nanti lihat sendiri aja ya. Singkat waktu anak-anaknya si Delin pun udah pulang ke rumahnya dan terlihat si Delin yang lagi bersama anak-anaknya yang benar sehat banget. Lalu dia pun menyuruh anak-anaknya untuk tidur karena si Delin mau ketemuan dengan si berondong yang bernama Peyton. Singkat cerita, si Delin pun akhirnya bertemu dengan si Peyton di sebuah kafe di daerah Dago Atas. Lalu mereka pun ngobrol dan terlihat mereka sangat cepat akrab dan si Peyton ini memang suka kencan dengan wanita STW. Yang membuat si Peyton pun udah pengen ngodok si Mama Delin, namun si Mama Delin pun udah diajarin sama si Nuke dan langsung menegur si Peyton yang belum apa-apa udah main kodok aja. Yang akhirnya si Peyton pun meminta maaf dan gak akan berani lagi ngodok-ngodok tanpa seizin si Delin. Namun tak lama tiba-tiba si suami juga ada di kafe itu dan melihat mereka berdua. Dan kali ini si Delin tigis-tigis aja ketawa sama suaminya juga kalau mereka udah mau cerai cuma dokumennya ada yang belum beres. Lalu di keesokan harinya si Robert putus kepada si Delin karena si Delin malah pacaran dengan pria yang jauh lebih muda darinya.
Dan Shinduke pun bangga karena Sindelin sekarang bisa tegar menghadapi suaminya dan bisa menahan rasa ngasnya dari berondong muda. Lalu Shinduke memberi Sindelin tugas, yaitu datang ke sebuah tempat kaya sari hitam itulah dengan si Peyton, dan Sindelin harus tunjukin kalau dia lebih dominan dalam bercocok tanam nanti. Nanti lihat sendiri aja ya. Lalu di keesokan harinya, Sindelin pun meminta foto Shinduke karena selama ini Sindelin belum melihat sama sekali fotonya. Namun Shinduke tiba-tiba langsung menutup teleponnya. Lalu di malam harinya, Sindelin pun dinner lagi bersama si Peyton, dan di sana si Peyton memberikan berlian kepada Sindelin sebagai tanda keseriusan si Peyton kepada dirinya. Dan si Peyton pun langsung mengajak liburan ke sebuah danau Ciburui agar mereka bisa bebas berewitarian di sana. Nah, pas Sindelin lagi buka laptop, tiba-tiba Shinduke ngirim pap mukanya kepada Sindelin. Yang membuat Sindelin pun ngerasa anget karena dia suka tipe om-om kayak Shinduke. Nah, setelah itu dia pun menjadi lebih bersemangat menjalani hidup meskipun tanpa bersuami. Singkat waktu, Sindelin pun bertemu kembali dengan si Graham di sebuah taman, dan ternyata si Graham hidupnya udah agak balangsap, dan di sini Sindelin udah ngerasa biasa aja ngelihat si Graham. Lalu sampainya di rumah, Sindelin pun menelpon Shinduke untuk bilang kalau dia bisa nahan perasaannya kepada si Graham. Dan Shinduke pun merasa senang karena Sindelin melakukan progresnya dengan baik. Lalu mereka pun akhirnya janjian untuk ketemuan, sekalian Sindelin juga ingin belajar bisnis kepada Shinduke. Gentlemen, we will be landing in Seattle shortly. Thanks for flying with us and have a great day. Shane had planned on Dan singkat cerita, Sindelin pun udah sampai di kota Seattle tanpa Shinduke tinggal. Dan akhirnya mereka pun bertemu di sana, dan di sini terlihat Sindelin emang pengen balik kepada Shinduke. Lalu akhirnya Shinduke pun menyuruh Sindelin untuk mengganti pakaiannya dengan gaun yang dia pilihkan. Dan Sindelin pun harus mengganti baju itu di hadapan Shinduke. Dan Shinduke juga melarang Sindelin untuk memakai celotaknya selama bersama Shinduke. Maksudnya biar gampang gitu ya nyelokinnya. Lalu di malam harinya pas Shinduke lagi kerja, tiba-tiba dia disamperin sama Sindelin yang udah pengen banget dicowok. Namun Shinduke yang lebih gamut karena lebih pusing salah kerjaannya, dia pun langsung utruk kepada Sindelin kalau di sini semuanya Shinduke yang memerintah. Dari mulai makan, memakai baju, sampai berawitaria. Lalu di keesokan harinya barulah Sindelin dicangkul sama Shinduke, dan dia ngerasa bahagia banget karena lima ronde sama Shinduke. Lalu Sindelin pun berterima kasih kepada Shinduke karena udah merubahnya dari cewek yang gampang ngeluh, gak bisa nahan di Ewita, dan selalu gampang kebawa perasaan kalau deket sama cowok. Dan sekarang menjadi wanita yang tangguh dan tidak takut berhubungan dengan pria manapun. Dan akhirnya Sindelin pun pamit kepada Shinduke, dan singkat cerita hari Natal pun tiba. Dan Sindelin pun akhirnya merayakan bersama anak-anaknya, dan tentu saja ada bapaknya juga yaitu si Robert. Nah, di situ si Robert bilang kalau dia pengen duduk lagi, namun Sindelin yang udah kelatih sahabat Shinduke tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka. Dan kali ini Sindelin benar-benar siap menjalani kesendiriannya dan ingin fokus kepada anak-anaknya. Hingga di satu waktu pas lagi di Ramayana, tiba-tiba Sindelin bertemu dengan seorang pria lagi yang bernama Aidan. Lalu si Aidan pun membantu Sindelin membawakan barang-barang belanjaannya dan langsung tukeran WA. Dan pada saat ulang tahun anaknya, si Robert pun masih aja ngelobi Sindelin agar bisa balikan dengan Sindelin. Namun Sindelin tetap gak mau dan lebih memilih dekat dengan pria yang baru, yaitu si Aidan. Dan film Secret Life of Single Mom pun berakhir. So I don't know if you heard, but you have to have one of these before you can pass the evil dry.